Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita selamanya diberi hidayah dan taufik panjang usia dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari curah limpahkan ke baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku dimanapun berada, semoga sahabat-sahabat selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya selamanya saleh dan solihat. Selamanya diberikan rizki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginan, harapan dan cita-cita kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selamanya kita ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku dimanapun berada, kita tinggal menghitung hari. Kita tinggal menghitung hari, kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah memberikan penjelasan kepada kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sahabatku dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang takwa. Karena puasa itu adalah membentuk kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali dalam kitab Sirajut Talibin juz pertama halaman 331. Beliau menceritakan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan. Allah akan memberikan fasilitas yang luar biasa kepada orang-orang yang bertakwa. Ada 12 kebahagiaan orang-orang yang bertakwa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali yang pertama, awwaluha al-midhatu wasana. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan pujian, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kalian bersabar kepada Allah dalam melaksanakan beribadah, dalam melaksanakan pekerjaan kita selalu sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna zalika min azmil umur. Kita akan mendapatkan keteguhan, pujian, sanjungan dari Allah bahwa pekerjaan kita itu menjadi sebuah keteguhan, kepengkuhan dalam pelaksanaan segala hal, dalam segala urusan. Yang kedua, kata Imam Ghazali,
Wasani al-hibzu wal hirasatu minal a'da'i. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan penjagaan, akan mendapatkan penjagaan dari Allah dari musuh-musuhnya. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka daya upaya musuh-musuh yang akan menghancurkan orang-orang yang bertakwa, Allah akan menjaganya. Sehingga orang-orang yang bertakwa tidak akan mendapatkan kejelekan. Upaya-upaya jelek dari musuh-musuh kita atau orang-orang yang membenci kepada orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, wasalisu at-ta'yid wan nusrah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan kesusahan, Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika orang-orang yang bertakwa mendapat kesusahan, orang-orang yang bertakwa mendapatkan kesulitan, Allah lah yang akan menyertakan dia, yang akan menolong dia, yang akan memberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu waliyul muttaqin. Allah yang akan mengurus orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan diurus langsung urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Imam Ghazali, warrabi'u an-najatu minasyada'idi warrizqu minal halal. Yang keempatnya, bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan selamat dari segala kesusahan. Orang-orang yang bertakwa, ketika ada kesusahan akan ada solusi dari Allah. Dan kata Imam Ghazali, warrizqu minal halal, dan akan mendapatkan rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar ketika kita mendapatkan kesusahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesusahan urusan pekerjaan, susahnya dalam mencari kerja, susahnya dalam kehidupan, susahnya dalam mengurus rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi jalan keluar. Kalau kita berpikir mustahil lah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi jalan keluar. Yang selanjutnya, bagi orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan mendapatkan rezeki yang sekiranya tidak pernah diperhitungkan. Rizki-rizki halal yang tidak pernah diperhitungkan. Kita berjalan kemana, oh kita tidak berpikir seperti apa, padahal pekerjaan tidak, bekerja tidak. Tapi dengan orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka, rizki yang tidak diperhitungkan oleh kita semua. Sahabatku dimanapun berada. Yang kelima, kata Imam Ghazali, wal khamisu islahul amali. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kelulusan, islah.
kebaikan, kesolehan pekerjaannya. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Berucaplah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan membereskan semua amalnya. Allah akan meloloskan, meluluskan, mensahkan amalnya. Ini sebuah luar biasa dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam kata Imam Ghazali, wasadisu gufranuz dzunub. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pengampunan dosa. Sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian, orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ketakwaan dan mempertahankan ketakwaan dan mampu berikhlas dalam perintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku dimanapun berada, kata Imam Ghazali yang ketujuh, wassabi'u mahabbatullahi. Orang-orang yang bertakwa itu akan dicintai oleh Allah. Kita dicintai oleh manusia saja. Suami dicintai oleh istri, istri dicintai sama suami, anak mencintai orang tuanya. Luar biasa bahagianya. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Sahabatku dimanapun berada, bagaimana kita mencintai kepada seseorang, mencintai kepada kendaraan kita, bagaimana kita memandikan, bagaimana kita mengurusnya dengan baik. Sama, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mencintai kita, kalau kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa, maka kasih sayang Allah akan melebihi dari apapun pemberiannya. Kita mencintai anak saja, sayang terhadap anak, keinginan anak pasti akan diikuti. Ketika menyukai motor, seumpamanya kita menyukai motor, maka kekurangannya apa, kita akan belikan, kita akan perbaiki, dimandikan, diurus dengan baik, olinya juga diganti, selalu dikontrol, diservis. Allah bagi orang-orang yang mencintai, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diurus segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukan apapun kepada kita sesuai dengan keinginan kita. Maka kita menjadi orang yang bertakwa itu salah satu tujuan yang paling utama. Dan yang kedelapan kata Imam Ghazali, wasaminu al-qabul. Yang kedelapan itu diterima amalnya. Setiap perbuatan-perbuatan orang-orang yang bertakwa pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Pasti Allah akan menerima daripada pada pekerjaan
amal-amal orang-orang yang bertakwa. Sahabatku, kalau kita suka dengan seseorang, taruhlah kita mencintai betul-betul karena kita mencintai istri atau kita mencintai suami. Pemberian suami meskipun jelek, pemberian istri meskipun biasa-biasa saja, bagaimana bahagianya. Allah akan menerima sekecil apapun pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang bertakwa. Bahagialah ketika kita sudah bertakwa, dan bahagialah sahabat-sahabat sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali yang ke-9-nya, wattasi'u al-i'zazu wal ikram, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baiknya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa, adalah ketakwaan. Allah akan memberikan kemuliaan. Allah akan memberikan istimewa kepada orang-orang yang bertakwa. Sahabatku, kalau jangankan kepada Allah, oleh Allah, kita dimuliakan oleh seorang pejabat, diistimewakan oleh seorang pejabat, bahagianya mungkin kalau saya secara pribadi akan bahagia. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa, akan langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 kata Imam Ghazali, wal ashiru al bisyaratu indal maut, akan mendapatkan kebahagiaan ketika sudah meninggal dunia. Akan mendapatkan kebahagiaan. Firman Allah dalam Al-Qur'an, allazina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman dan wa kanu yattaqun, terus bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, lahumul busyra, dia akan mendapatkan kebahagiaan di mana? Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan kehidupan akhirat. Orang yang bertakwa kepada Allah ketika masuk liang lahat, masuk liang kubur, akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, sahabatku, banyak diceritakan di beberapa hadis dan para ulama, ketika masuk kubur, semua manusia akan kedatangan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar menakir, maka malaikat mungkar nakir akan memberikan bisyarah kepada kita, tidurlah sampai akhir kiamat. Tapi ketika malaikat mungkar dan nakir masuk ke liang lahat orang-orang yang dikubur, lalu dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, akan selamanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan bisyarah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabatku dimanapun berada,
Yang ke-11-nya kata Imam Ghazali, wal hadiya asyara an-najatu minan nar. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keselamatan dari api neraka. Jangankan api neraka di akhirat nanti, korek api saja yang kita coba hidupkan, lalu kita pegang bagaimana panasnya. Itu menurut pendapat hikayat-hikayat bahwa api-api yang ada di dunia ini adalah hanya sekecil api neraka. Sudah begitu panasnya. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Summa nunajjil ladzina taqaw. Kami, kata Allah, selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Firman Allah yang lainnya, Bismillahirrahmanirrahim, wasayujannabuhal atqa. Neraka-neraka akan dijauhkan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan dijauhkan dari api neraka. Api neraka tidak akan mendekati orang-orang yang bertakwa. Maka luar biasa buat kita ketika kita sudah melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-12 kata Imam Ghazali bagi orang-orang yang bertakwa, wasaniya asyara al-khuludu fil jannah. Akan selamanya tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Akan selamanya tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan bagi orang-orang, untuk orang-orang yang bertakwa. Sebuah pelajaran 12 pahala ini buat kita semuanya sebagai penyemangat ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Banyak penjelasan para ulama. Ada yang menyatakan melaksanakan setiap perintahan Allah. Takwa itu melaksanakan setiap perintahan Allah dan menjauhi segala cegahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat lain dalam kitab Sirajut Talibin halaman 344. Wa taqwa fil Qur'ani tutlaku ala salasati asya. Kata Imam Ghazali, takwa itu dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, takwa itu memiliki arti ahaduha bima'nal khasyati wal haibah. Takwa itu memiliki arti rasa takut dan rasa mengagungkan. Rasa takut kepada azab Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, makna takwa itu bimakna taati wal ibadah. Melaksanakan seluruh perintahan Allah, menjauhi segala cegahan Allah, dan melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan salat, kita melaksanakan zakat, dan kita akan melaksanakan saum selama 1 bulan penuh. Itu termasuk takwa. Maka mudah-mudahan kalau sholat setiap hari kita laksanakan, zakat setahun sekali kita melaksanakan, saum kita melaksanakan 1 tahun sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, makna takwa bimakna wasalisu bimakna tanzihil qalbi anizzulum. Takwa itu memiliki arti pembersihan diri dari dosa. Pembersihan diri
dari segala dosa-dosa yang kita miliki. Baik dosa kepada Allah, kita tidak bersyukur, kita tidak selamanya mensyukuri kalau ibadah banyak lupanya, banyak kecacadannya, banyak kekurangannya, atau melakukan salah, melakukan dosa kepada orang-orang lain. Kita sekecil apapun, kita punya keluarga, pasti punya keluarga. Yang biasanya yang saya rasakan mungkin, kalau mungkin Bapak Ibu sahabatku mungkin berbeda. Sering melaksanakan dosa itu dengan orang terdekat, dengan istri, dengan anak. Kita tanpa sadari kita sering membentak, kadang kita sering melakukan yang anak menyukainya, tetapi kita melarangnya. Kadang kita kalau melihat istri, pekerjaan istri kan luar biasa. Begitu bangun pagi, dia harus menyiapkan makanan, menyapu, mencuci, lalu berbagai kegiatan ke rumah tangga dari pagi sampai malam hari. Tapi saya sendiri kadang-kadang seperti itu, mungkin banyak. Maka dosa kepada manusia yang paling besar, dosa ke keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Maka pembersihan dosa, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada manusia yang paling terdekat, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita atau suami kita, atau tetangga kita, keluarga kita, ayah dan ibu. Ketika kita membersihkan dosa-dosa itu, kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ketika sudah pembersihan dosa, maka kita akan mendapatkan pahala yang 12 tadi. Sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat buat kita semua. Saya dan keluarga saya dan keluarga sahabat-sahabat dimanapun berada, selamanya bisa melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di awal surah Baqarah sudah jelas penjelasan siapa yang orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi penjelasan dari Imam Ghazali dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah sudah jelas bagaimana ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan sekali lagi video singkat ini bermanfaat buat kita semua. Kita selalu diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ketakwaan, bisa melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga segala hal yang bisa mencelakai kita dunia dan akhirat, baik mencelakai dengan keluarga, mencelakai dengan tetangga, manusia, dan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabatku yang telah melihat, menyimak video ini. Kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita saling ingatkan. Kalau benarnya dari agama, kelirunya karena kekeliruan saya sebagai manusia biasa. Dan mohon bantuannya, like, komen. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan kalau ini sekiranya bermanfaat buat teman-teman sekalian, silahkan di-share kepada teman-teman kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.